Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Kusmaria dari kelas 22 PGSDC. Di sini saya akan presentasi tentang dinamika esensi tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada saat berdirinya Negara Republik Indonesia yang ditandai pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesepakatan ini sempat goyah sebab pada November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintahan Orde Lama menjalankan sistem demokrasi liberal. Setelah dilaksanakan Dekret Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan. Perdebatan tentang dasar negara di konstituensi berakhir dan kedudukan Pancasila diperkuat. Tetapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri atau komunis. Paham komunis masuk ke dalam tubuh masyarakat Indonesia dan menggalang kekuatan massa yang berujung kepada makar terhadap pemerintah melalui pemberontakan G30S PKI 1965. Pemberontakan untuk mengganti ideologi Pancasila itu akhirnya dapat diredam oleh sekelompok militer. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, posisi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berusaha diperkuat. Bahkan, pemerintahan Orde Baru ini berjanji akan melaksanakan ideologi Pancasila secara murni dan konsekuen. Sebagai bentuk keseriusan janji tersebut, diterbitkan Ketetapan MPR tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Namun, praktek kebijakan politik dan ekonomi Soeharto banyak menimbulkan penyimpangan dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang 1945. Beliau dianggap cenderung menjalankan praktik liberalisme kapitalisme. Pada tahun 1998 muncul gerakan reformasi. Para akademisi dan pemerhati Pancasila terus mengembangkan gerakan untuk mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Hubungan Pancasila dengan proklamasi. Hubungan Pancasila dan proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu memberikan penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stats fundamental norm. Implikasinya semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pada era globalisasi dan disrupsi, sebagai dampak kemajuan teknologi,
maka Pancasila mendapatkan tantangan yang cukup berat. Bangsa Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila harus mampu menjaga masyarakatnya agar tidak mudah terseret arus negatif perubahan akibat percepatan teknologi yang terus berkembang di seluruh dunia. Dalam mencapai tujuan negara, berkembang dua aliran, yaitu aliran liberal individualis dan aliran sosialis. Aliran liberal individualis berpandangan kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Sedangkan aliran sosialis atau kolektivis berpandangan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Adapun tujuan negara Indonesia diantaranya 1. Melindungi segenap bangsa 2. Melindungi segenap tumpah darah 3. Memajukan kesejahteraan umum 4. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan 5. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, Pancasila menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sukaralisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Paham yang berkembang itu tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan cenderung mengabaikan nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Yang kedua, adanya sikap kebebasan tanpa batas akibat adanya otonomi daerah yang berdampak kebebasan secara positif, tetapi muncul kebebasan tanpa nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, munculnya kekerasan dan perilaku anarkisme pada elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya yang bersumber dari SARA. Yang keempat, sikap mengutamakan kepentingan pribadi mengabaikan kepentingan negara atau masyarakat luas. Dalam bidang pemerintahan, banyak muncul aparatur pemerintahan di ranah publik, baik sipil maupun militer, yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Selain ada tantangan, Pancasila juga mempunyai konsekuensi sebagai dasar negara. Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga keutuhan bangsa, baik secara ideologis maupun secara teritorial. Didasarkan upaya membangun demokrasi, kedaulatan rakyat, dan demokrasi negara hukum sekaligus. Didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Adapun kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, 1. Pancasila adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. 2. Pancasila meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. 4. Pancasila mengandung norma yang Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain sebagai penyelenggara negara. 5. Pancasila merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.